Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari PNM Mekar dan Ulam? Mudah-mudahan hari ini selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan di setiap usaha kita selalu Allah curahkan. Nggak kerasa juga ini kita sudah ada di pekan ketiga di bulan Ramadan, yang menandakan bahwa sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita panjang umur dan dapat mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Yuk langsung saja kita simak lagi penjelasan mengenai topik menjadi pengusaha sukses di dunia melalui jalur akhirat di part yang ketiga. Oke Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, di part yang ketiga ini insya Allah kita akan coba membahas tentang ciri pengusaha yang diberkahi, baik dari sisi pengusahanya, produknya, maupun dari segi transaksinya. Kita mulai dulu dari sisi pengusahanya. Nah, pengusaha ini harus betul-betul memiliki jiwa entrepreneur yang baik sebagai seorang muslim dan selalu mengejar keberkahan. Nah, bagaimana ciri pengusaha yang selalu mengejar keberkahan di dalam bidang usahanya? Yang pertama, pengusaha ini harus memiliki niat yang benar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu akan dilakukan, akan diaktivitaskan dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Allah akan mengganjar setiap aktivitas manusia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi penting bagi pengusaha muslim atau seorang entrepreneur, seorang muslim, dia harus memiliki niat yang benar. Jadi ketika niat dia sudah benar, otomatis semua aktivitasnya pun akan dilakukan dengan cara yang benar dan tak lupa pasti tidak akan pernah melanggar syariat Allah. Yang kedua, ciri pengusaha muslim yang sukses, dia memiliki akhlak yang luhur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang memiliki sikap yang mudah ketika menjual, membeli, dan menagih hutang. Jadi ini bagian dari akhlak yang terpuji. Jangan sampai ketika kita berjual beli tidak menanamkan akhlak di dalamnya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi seluruh syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi baginda besar Muhammad SAW hanya untuk menyempurnakan akhlak, terlebih di dalam urusan jual beli. Yang selanjutnya adalah menunaikan kewajiban. Nah, ini penting sekali karena Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada 3 golongan manusia yang aku adalah musuhnya pada hari kiamat kelak. Wow, bayangin. Nabi SAW mengatakan, ini orang-orang yang 3 golongan ini akan menjadi musuhnya Nabi SAW. Yang pertama adalah seorang yang berjanji dengan menyebut namaku. Berjanji menyebut nama Nabi SAW, lalu dia melanggar janjinya. Sudah membawa nama Nabi, kemudian dia berjanji dan dia melanggar. Ini akan menjadi musuhnya Nabi. Yang kedua adalah seseorang yang menjual orang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya. Jadi human trafficking ini haram di dalam Islam. Nggak boleh ada jual beli manusia. Makanya negara kita sangat memerangi human trafficking. Karena memang Nabi SAW memerangi jual beli seperti ini. Apalagi jual beli manusia. Yang ketiga adalah seorang yang mempekerjakan orang lain, ketika orang tersebut bekerja dengan baik, upahnya tidak dibayarkan. Bahkan untuk hal yang ini diriwayatkan langsung dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada seorang upah yang baik, seseorang yang bekerja dengan baik dengan upah yang baik sebelum keringatnya kering. Ini penting.
Karena kalau kita tidak memberikan upah yang layak kepada seseorang yang sudah bekerja dengan baik, kita dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW sendiri mengatakan orang seperti ini akan menjadi musuhku kelak di yaumil qiyamah. Yang selanjutnya, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai kalian semua orang-orang beriman, janganlah kalian memakan barang-barang, harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian berjual beli dengan cara yang batil, apapun itu. Allah Subhanahu wa taala langsung tegas, wahai orang-orang yang beriman. Berarti untuk kita, untuk orang-orang yang sudah memeluk agama Allah, untuk kita orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta-harta, makanan, minuman, apapun bentuknya dengan cara yang batil. Apalagi menggunakan transaksi yang tidak sama sekali dibenarkan dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi pengusahanya. Sekarang kita masuk dari sisi produknya bagaimana. Tadi ciri-ciri sudah kita sebutkan untuk pengusaha untuk mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Sekarang dari segi produknya bagaimana. Nah, yang harus kita pahami betul-betul adalah kalau misalnya kita pengen berjualan itu kan kita harus tahu product knowledge-nya. Product knowledge-nya ini bagaimana, ya kan? Nah, dalam Islam juga kita harus pahami. Yang pertama kali harus kita pahami dari product knowledge kita adalah pastikan produk bisnis kita adalah hal yang baik-baik saja atau dipastikan halalan thayyibah. Jangan sampai kita di dalam produk yang kita ingin jual itu terjadi hal-hal yang buruk yang bisa menyebabkan kerugian kepada si pembeli, atau justru kita menjual sesuatu yang memang Allah haramkan. Kita menjual khamr, ya kan, bangkai, daging babi misalnya, atau bahkan jual beli narkoba, na'udzubillahi min dzalik, yang justru bisa merusak generasi bangsa kita. Kita harus pastikan bahwa produk knowledge kita, produk yang kita ingin jual ini adalah produk-produk yang baik, yang dipastikan bahwa produk ini pertama dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, produk ini kita pastikan halalan thayyibah dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini penting buat kita nih. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-100, "Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik." Nah, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, nggak sama. Ya kan? Qul la yastawil khabitha minat thayyib. Katakanlah bahwa yang buruk itu tidak akan pernah sama dengan yang baik. Walaupun seandainya yang buruk itu menggiurkan hati kita. Jualan narkoba, ya kan, 1 gramnya udah berapa juta gitu kan. Nah, walaupun kita tertarik, tetap itu hal yang buruk, harus kita jauhi. Otomatis pengusaha yang sukses, pengusaha muslim yang akan sukses, dia pastikan kesuksesannya tidak hanya di dunia, tapi dia juga akan memastikan kesuksesannya sampai di akhirat dengan menjual produk-produk yang halalan, thayyibah, dan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian dari segi transaksinya, ini sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan terkait transaksi dalam konteks muamalah jual beli. Cuman satu yang paling saya tekankan di sini, yaitu dari segi transaksinya jangan sampai kita menggunakan transaksi yang sampai menyangkut ke arah riba. Ini penting karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Penting sekali ini. Hai orang-orang yang beriman, buat kita lagi nih, kita udah beriman semua ini, orang-orang muslim. Ya kan? Allah langsung menegaskan untuk kita nih, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gini, untuk transaksi riba, ya, ini sering sekali saya temukan, walaupun sebenarnya transaksi riba itu banyak sekali modelnya. Cuman yang paling sering saya temukan di lapangan atau di masyarakat kita, contoh begini, "Bang, ane pinjem duit 100 juta pengen beli mobil." Oke, oh mau pinjem duit 100 juta, ya nih gua pinjemin 100 juta, lu beli mobil dah. Tapi nanti balikinnya 150 juta. Ingat akadnya di awal tadi apa? Pinjam meminjam.
pinjam itu tidak tidak berkali lipat. Ya minjem 100 juta balikin 100 juta. Nah, ini keseringan banyak yang saya temukan di masyarakat, minjem 100 juta minta balikin 150. Nah, ini haram. 50 jutanya itu riba buat dia. Haram hukumnya untuk dipakai. Nggak boleh. Kita mengambil keuntungan dari transaksi pinjam meminjam itu tidak boleh. Beda cerita kalau seandainya kita pengen dapat untung, gimana caranya? Orang datang nih ke kita, "Bang, pinjam duit dong 100 juta, gue pengen beli mobil." "Oh, lu pengen beli mobil? Gini aja dah, gue beliin dulu mobilnya. Harganya berapa tadi? 100 juta. Kita yang beli nih mobilnya. Kita beli mobil 100 juta, dapat nih mobilnya. Ini mobil punya siapa? Punya kita. Kita jual, ya udah, nih mobil lu beli deh. Harganya 150 juta. Gua jual ke lu dengan harga 150 juta. Lu boleh nyicil 150 juta per bulan, berapalah terserah." Nah, ini boleh dalam Islam. 50 jutanya jadi jual beli. Beda akadnya kan? Kalau yang pertama itu pinjam meminjam, nggak boleh dilipat. Dari 100 juta minta dibalikin 150, haram 50 jutanya. Tapi kalau jadi jual beli boleh. Kita beliin dulu tuh mobil 100 juta, akhirnya tuh mobil punya kita jual ini mobil punya kita ke dia dengan harga 150 juta. Nah, 50 jutanya ini halal, boleh dipakai karena akadnya jadi jual beli. Ini penting buat kita untuk memahami transaksi yang ada di lapangan. Dan ini salah satu case aja, salah satu contoh saja, salah satu kasus. Dan banyak lagi di lapangan kasus-kasus dengan transaksi yang menimbulkan riba. Nanti insya Allah kita akan diskusi lebih panjang untuk konteks transaksi riba. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba membahas hal-hal apa saja yang harus dihindari pengusaha muslim agar memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pengusaha muslim untuk memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah jangan sampai kita mengambil hak orang lain secara batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ridho sama ridho di antara kamu." Dari sini jelas. Dari sini sudah jelas, sangat jelas bahwa ketika kita melakukan bisnis, melakukan perniagaan, kita harus sama-sama ridho, sama-sama suka. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Karena keduanya ini dapat memasukkan kita ke dalam kebatilan. Ini penting untuk kita sama-sama ketahui bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan berlaku khianat. Ini penting sekali. Karena ini besar sekali ya mudaratnya, karena Rasulullah SAW saking pentingnya masalah berkhianat ini, Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri orang munafik adalah, kalian bisa lihat dari salah satu ciri-ciri munafik adalah apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Ini banyak sekali kasusnya di lapangan karena sering sekali kita khususnya melihat kan namanya jual beli bisnis itu kan biasanya datang investor, ya kan? Nah, jangan sampai para investor yang sudah mengamanahkan dananya kepada kita berlaku khianat kepada mereka, atau orang-orang yang datang kepada kita dengan produk yang bagus untuk kita jualin. Misalnya kita kerjasama jual beli, mereka punya produk, kita yang jualin gitu kan. Nah, tapi kita tidak memberikan hak-hak mereka atau kita berkhianat kepada mereka, entah kita bawa kabur produknya, entah kita gimana gitu kan, mengambil keuntungan 100% tapi nggak membagi dengan sesuai dengan apa yang diakadkan, malah kita bawa kabur itu uangnya atau produknya. Ini berlaku khianat, tidak boleh sama sekali. Karena berlaku khianat ini bisa merusak semuanya. Ketertiban umat bisa terhancurkan dengan itu, kehidupan bermasyarakat juga rusak karena itu, dan masih banyak yang lain sebagainya, kerusakan yang diakibatkan dari perilaku khianat tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai pengusaha kita berlaku khianat kepada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang sudah percaya kepada kita. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi bagaimana supaya kita tidak berkhianat? Sebelum kita melakukan akad transaksi, kita lihat dulu akad kita seperti apa dengan mereka, ya kan? Hubungan kita supaya baik dengan mereka bagaimana, itu dituangkan semua di dalam akad, ya kan? Tertulis hitam di atas putih, dan kita melakukannya sesuai dengan apa yang sudah kita akadkan dengan mereka. Sudah. Itu kita dengan melakukan transaksi seperti itu, kita melakukan jual beli seperti itu, kita melakukan kerjasama seperti itu yang sesuai dengan akad yang sah,
yang disepakati oleh bersama, la dharar wa la dhirar, tidak saling rugi merugikan. Insya Allah kalau kita sesuai mengerjakan apa yang sudah disepakati bersama, kita tidak akan berlaku khianat. Ini penting untuk kita sebagai pengusaha muslim, tidak berlaku khianat. Nah, seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah, beberapa penjelasan mengenai topik ciri-ciri pengusaha sukses ditinjau dari sisi pengusahanya, produknya, dan transaksinya, serta hal-hal apa saja yang harus kita jauhi, harus kita hindari sebagai pelaku usaha supaya usaha kita selalu berkah dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha Bapak dan Ibu bisa semakin berkembang dan mampu menerapkan ajaran Islam di setiap usahanya. Pertanyaannya adalah, sebutkan cuman dua nih, ciri pelaku usaha yang diberkahi dari sisi pengusahanya. Nah, tadi saya sudah sebutkan banyak, ya kan? Minimal dua aja. Sebutkan ciri pelaku usaha yang diberkahi dari sisi pengusahanya. Silahkan dijawab bapak-bapak dan ibu sekalian untuk mendapatkan hadiah dari kami. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Makan roti di Semanggi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.